ini kita berkesempatan nih untuk ngobrol bareng dengan pengusaha muda ya Bang ya. Bisa disebut pengusaha jamur. Dan usaha jamurnya ini berada di Gang Singkong, Jalan Singkong, Kecamatan Tenayan Raya ya Bang ya. Nah, untuk awalnya nih Bang, apa motivasinya untuk membuka usaha jamur ini? Ya, motivasi awal saya membuat rumah jamur Nando ini adalah untuk menyalurkan hobi. Nah, hobi ini timbul karena kebetulan saya kan basic kuliahnya dari pendidikan biologi. Dan kemudian saya juga melihat di sebelah rumah ini ada lahan tidur, yang lahan tidak produktif lah seperti itu. Nah, saya menggarapnya, ini gimana biar lahan produktif. Oh, saya melihat ini jamur sepertinya bagus, ini dipilih. Kenapa? Karena jamur kan termasuk makanan sehat, makanan tinggi protein yang lumayan banyak disukai oleh orang itu. Nah, kenapa saya tidak kembangkan di rumah gitu. Nah, kemudian ketika itu di 2015 kita coba membuka tempat budidaya jamur kecil-kecilan ketika itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu karena melihat animo masyarakat juga begitu tinggi, di 2017 kita mengupgrade, mengembangkannya menjadi tempat wisata agar orang umum bisa datang dan melihat seperti apa sih budidaya jamur itu gitu. Lebih edukasi Ya, ya. benar. Edukasi lebih tepatnya Bang. Oke, kalau bagaimana cara memilih bibit jamur yang baik seperti apa Bang? Ya, kalau untuk jamur, bagaimana cara memilih media tanam jamur yang baik atau kita sebut dengan backlog, itu adalah kita lihat dari pertumbuhan miseliumnya. Nah, miselium itu adalah tahap lebih lanjut dari si bibit jamur. Nah, kalau si media tanam itu di umur 1,5 sampai 2 bulan sudah terjadi perambatan miselium, ya, dalam artian media yang mulanya warnanya hitam yang dari serbuk kayu, kemudian kalau miseliumnya dia bagus, dia akan merambat putih semua. Nah, itu berarti dia bagus. Tapi kalau misalnya udah lewat 2 bulan nggak ada penjalan miselium, nah ini dapat dipastikan si jamur ini dia terkontaminasi seperti itu atau bisa gagal panen. Baiklah, nah jadi kan abang ini dari jurusan biologi ya, tamatan Iya, biologi. pendidikan biologi. Iya, nah kan banyak tuh banyak tanaman gitu. Kenapa nih milih jamur? Apa alasan untuk membudidayakan jamur? Ya, kenapa dipilih jamur? Nah, ada 3 hal setidaknya kenapa saya milih jamur. Pertama, alasannya karena jamur ini makanan sehat, tinggi protein, dan bisa menjadi alternatif mengganti daging. Ya, bahkan menurut riset, protein dari si jamur ini di atas daging sapi. Itu satu, makanan sehat. Kemudian yang kedua adalah dari nilai ekonomisnya. Nah, nilai ekonomisnya untuk jamur, terutama jamur tiram, itu harganya cukup bagus. Dan ini memang sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai sarana untuk berwirausaha gitu. Dan juga selain itu jamur ini juga banyak sekali produk olahannya, produk turunannya, sehingga orang kalau makan jamur, kalau dibandingin dengan sayur ya, sayur itu kita mungkin hanya sekedar bisa membuat menjadi sayuran gitu kan, tumis segala macam, capcay. Nah, kalau di jamur ini banyak sekali produk olahannya ya, seperti contohnya kalau di jamur tiram, yaitu mungkin kalau adik-adik tahu ya, jamur crispy, nugget jamur, rendang jamur, es krim jamur, sate jamur, ya semua tentang jamur ya, banyak sekali turunannya. Makanya saya tertarik untuk milih jamur gitu dikembangkan. Nah, jadi emang di sini emang budaya jamur aja atau ada mengolah makanan jamur itu sendiri? Ya, kalau berbicara tentang rumah jamur Nando itu kita berbicara tentang paket komplit dari hulu ke hilir tentang jamur. Tidak hanya tentang budidaya jamur ya, tidak hanya sekedar memproduksi media, tidak hanya sekedar memproduksi jamur segar, tapi kita juga mengolah jamur menjadi berbagai macam olahan seperti yang abang sebut tadi. Dan kemudian kita juga terbuka sebagai tempat wisata dan juga terbuka sebagai tempat pelatihan, bahkan juga terbuka sebagai tempat riset, skripsi, tesis, dan untuk penelitian seperti itu. Oke. Terus kalau cara pengelolaan yang baik dan benar agar jamur yang dihasilkan berkualitas seperti apa Bang? Ya. Ada triknya nggak? Ya, kalau jamur itu supaya dia berkualitas, ya jamur itu kalau pasca panen, ya kita memang harus langsung dibersihkan. Kalau misalnya kita mau masukkan kulkas terlebih dahulu, ya jamur itu kita habis panen kita bersihkan dulu. Yang bagian yang mirip seperti akarnya itu, kemudian kita bersihkan. Ya kita masukkan ke dalam plastik, masukkan ke dalam kulkas di tempat bagian sayurannya. Nah, kalau kita langsung mau olah, ya lebih bagus lagi gitu. Kalau untuk di kulkas saya sarankan paling hanya 3-4 hari tahannya. Tapi kalau untuk lebih fresh, lebih hasilnya maksimal, katakanlah ada Erik mau bikin jamur crispy, ya saya sarankan habis dipanen
ya di hari yang sama langsung diolah gitu, langsung disuir-suir, dibersihkan, diolah jadi jamur crispy gitu. Karena beda rasanya, lebih enak yang masih Lebih fresh ya. Nah, Lebih fresh. Berarti kalau yang jamur es mm. krim itu seperti itu juga bang? Iya. Jamur es krim itu seperti itu juga. Pada dasarnya rasanya kalau adik-adik sekalian mencoba rasa es krim jamur, adik-adik mungkin nggak akan bisa bedain tuh ini jamur apa bukan gitu. Karena si jamur ini kalau boleh jujur ya, dia tuh rasanya tuh tawar. Dia akan lebih mengikut bagaimana rasa bumbu atau adonan apa di sekelilingnya gitu. Nah, kalau saya kasih contoh, misalnya kita bikin rendang, itu si jamur bakal mirip rasa daging. Kalau dibikin crispy, orang bilang kayak udang lah, kayak ayam, kayak cumi gitu. Kalau untuk cara proses pembudidayaan jamur nih, apakah misalnya harus punya lahan yang gede atau susah atau perlu berapa hari untuk panennya? Oke. Nah, kalau berbicara tentang susah apa enggaknya, kalau saya bilang sih enggak, lebih gampang daripada tanaman ya, daripada sayur. Kalau sayur mungkin kita butuh lahan yang agak besar untuk gitu kita ya. bisa memproduksi dalam skala besar ya. Nah, kalau untuk si jamur, kalau adik-adik saja punya lahan kecil, kadang-kadang mungkin di sebalik rumah ada lahan ukuran 2x3, 3x4. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk menggarap jamur, untuk budidaya jamur. Ya, saya kasih contoh deh. Nah, memang kalau kita ini udah ukuran yang lumayan besar, 15x5. Nah, kalau untuk ukuran 2x3 aja itu ada mitra kita. Ya, dia hanya untuk hobi, tapi udah bisa nampung 1000 media. Dan 1000 media ini potensi panennya itu dalam jangka waktu 6 bulan bisa sampai 500 kilo. Bayangkan nggak? Dengan ruangan sekecil itu, dan mungkin cara perawatannya itu tidak terlalu payah. Kalau saya bilang cuma hanya menyemprot kalau yang sudah media yang jadi itu. Dalam waktu beberapa hari, 1,5 sampai 2 bulan kita sudah bisa menikmati hasilnya. Jadi sangat kalau anak sekalian bilang worth it sekali lah kalau dijadikan untuk bisnis ringan gitu. Kalau proses penyemprotannya sendiri tuh kayak ada jangka waktu, kayak misalnya 2 minggu sekali seminggu gitu. Nah, kalau untuk penyemprotan jamur ya, sesuai dengan habitat asli jamur, si jamur ini kan dia makhluk hidup yang hidup di tempat yang lembab. Nah, jadi untuk suhu memang harus diperhatikan, untuk kelembaban memang harus diperhatikan. Nah, untuk penyemprotan itu biasanya kita pagi dan sore hari. Ya, pagi katakanlah mungkin dari jam 6 habis subuh sampai jam 8. Kalau sore jam 4 sampai jam 6. Nah, itu harus kita semprot minimal 2 kali sehari di musim kemarau dan sehari sekali di musim penghujan. Kalau misalnya kan banyak nih jamurnya, abang sendiri nih nanam jamurnya nih berapa macam jamur dan gimana nih cara abang untuk mempertahankan kualitas jamurnya masing-masing gitu? Ya. Nah, kalau jamur ini untuk sementara yang kita budidayakan secara besar-besaran di rumah jamur Nando itu adalah varietas jamur tiram putih dan jamur tiram coklat. Adapun untuk jenis jamur lain seperti yang mungkin adik-adik tahu, ada jamur merang, kancing, kuping, shiitake, enoki, shimeji, dan banyak lagi jenis jamur itu ada tapi tidak dibudidayakan. Kenapa? Karena pertama ada yang memang belum bisa tumbuh di Indonesia mengingat iklim apalagi Pekanbaru itu panas ya. Atau kemudian ada juga yang memang si jamur ini belum terlalu diminati di Pekanbaru gitu. Nah, jadi kan lucu aja rasanya kita memproduksi sesuatu yang belum orang diminati oleh pasar gitu. Dan untuk menjaga kualitas ya itu aja sih, kita memang jamur ini kita intinya untuk jamur-jamur yang kita suplai ke pelanggan, kita mengusahakan jamur ini bagaimana jamur yang beberapa jam saja dipetik sebelum diantarkan gitu. Jadi nggak ada ceritanya jamur ini udah jamur kemarin, jamur beberapa hari yang lalu gitu. Ini memang jamur asli fresh. Misalnya jam berapa nih? Oh, pelanggan butuh jam 8. Oh, mungkin kita petik sejam sebelum itu gitu. Jadi memang betul-betul fresh dan terjamin kualitasnya gitu. Oke, kalau kendala atau kesulitan yang dilalui dari awal hingga saat ini apa, Bang? Ya, kalau ngomong tentang kendala, nah ini memang pertanyaan penting yang harus ditanyakan ya, karena orang kalau lihat seorang pengusaha, oh dia sukses di sana di sini, kita cuma lihat ujungnya doang, kita nggak lihat dasarnya. Nah, yang penting itu kita lihat dasarnya gimana sih, suka dukanya dia gitu. Suka dukanya iya, nah itu yang penting, dukanya sih yang penting, biar kita nggak nanti kalau misalnya mau coba bisnis nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Nah, apa dukanya kalau di jamur ini? Kalau dulu ya, berbicara dulu di masa awal-awal kita memulai, ya kita pernah mengalami gagal panen.
Ketika itu kita sudah yang namanya dulu masih newbie, kalau kata anak sekarang newbie, pemula, kita baru belajar mengenal jamur, kemudian mencoba membuat media tanam jamur. Karena asal-asal coba dan tidak ada guru ketika itu, trial error, ya kita misalnya membuat berapa 1000 media, hampir 90%-nya gagal. Kan lumayan kerugiannya. Nah itu satu, karena ilmunya masih terbatas. Dan kemudian dulu juga pernah udah berhasil nih, udah ngerti nih cara bikin jamur tuh gimana, formulanya gimana yang pasnya. Udah banyak yang panen, bingung mau pasarin kemana, karena waktu itu orang belum terlalu kenal jamur. Karena orang nganggap ini jamur boleh dimakan nggak ya, oh ini jamur beracun nggak ya. Nah itu, karena kita dulu apa, karena kita dulu juga belum banyak kenalan satu, dan kemudian pasar kita itu belum teredukasi. Nah ide membuat wisata edukasi rumah jamur Renlo ini mempunyai multiply efek kalau saya bilang. Selain untuk wisata, ini juga sarana untuk mengedukasi pasar agar orang lebih kenal. Sebenarnya saya nggak membantu diri saya sendiri aja, kita juga membantu petani lain. Karena orang kalau udah kenal, suka, nanti ujung-ujungnya pasti dia bisa memutuskan untuk beli apa enggak. Nah, jadi kan ini udah termasuk usaha yang besar ya, dan juga udah punya tamannya juga, udah ngolah makannya sendiri, punya budidaya jamurnya juga gitu kan. Nah, di sini abang udah meningkatkan ekonomi atau udah membantu nggak, misalnya dari orang sekitar nih, misal petani dari orang sekitar, atau pengelolaan makanan tentang jamurnya dari orang sekitar, itu berdampak nggak? Ya, nah kalau dibilang berdampak, insya Allah berdampak. Ini mata kuliah agama kan. Ini sesuai dengan hadis ya. Salah satu visi dan misi abang membuat usaha ini adalah sebagai usaha yang sosiopreneur. Artian ya usaha kita itu tidak hanya memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah jadi kita bisnis ini Adiris ini bukan cuma sekedar ngisi dompet kita doang, tapi juga gimana masyarakat sekitar terbantu, ekonomi sekitar juga terbantu. Nah apa dampaknya bang? Nah kita ya walaupun belum dalam skala yang besar ya, kita memang masih dalam skala lokal, ya kita setidaknya membantu ya. Pertama kita membantu orang-orang sekitar. Katakanlah di sini kita misalnya apa? Oh kita merekrut tukang sapu untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat wisata kita. Kemudian kita merekrut ibu-ibu PKK katakan untuk mengolah makanan ya. Kemudian kita juga ada di tempat pembuatan media kita menarik beberapa orang untuk ya membuat ini campuran media tanam gitu ya. Kurang lebih ada beberapa orang yang kita rekrut ya, mungkin jumlahnya masih sekitar 12 orang yang kita berdayakan gitu, dan ya sedikit banyaknya membantulah ke ekonomi mereka gitu. Dan dalam hal lain kita juga apa, kita juga memberdayakan masyarakat ya. Abang kasih contoh deh ya, alhamdulillah sejauh ini kita udah punya ratusan orang yang kita latih, itu tersebar di Riau. Misalnya gini, kita ngasih pelatihan di katakan di Indragiri Hulu, di Kampar, atau di mana-mana tempat deh kita ngelatih. Nah itu kita sebenarnya juga membantu mengaktifkan ekonomi masyarakat gitu ya. Kita nggak bagi uang, tapi kita bagi ilmu. Dan kita bagi ilmu, ini bisa jadi modal untuk mereka gitu. Dan itu juga ya kan secara langsung bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak hanya itu, bahkan orang yang kita latih pun hasilnya bantu kita pasarkan, bantu kita ambil. Jadi kita hadir tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dan contoh lainnya, untuk di institusi perguruan tinggi kita terbuka untuk riset ya. Contohnya adik-adik kan nggak ada dilarang kan datang ke sini kan. Nah kita open, mungkin ada yang skripsi, ada yang magang, ada yang tesis, itu kita juga open untuk ya gimana biar bisa mereka terbantu dan kita terbantu gitu. Terus kalau penghasilan sebelum dan sesudah budidaya jamur ada perubahan yang nggak sebelumnya nih dari awal sampai sekarang gitu, pasti ada peningkatan gitu ya. Nah kalau untuk peningkatan pasti ada ya, pasti ada, dan itu juga bertahap. Tentunya ketika dulu di awal sampai sudah semakin dikenal ya, makin lama makin meningkat lah. Nah, itu puncaknya memang saya akui di 2019 hingga 2020 awal sebelum pandemi. Nah itu kita tembus di angka 10.000 orang yang berkunjung. Jadi ada kebayang kan kalau orang udah berkunjung ya kan, kita tahu ini kan tempat wisata, orang pasti bayar gitu kan. Berkunjung sampai berapa orang? Hampir 10.000 kalau ditotalin dalam 1 tahun itu ya. Oh. Nah,
Dan itu pasti mereka beli makanannya, olahan jamurnya, beli jamur segarnya gitu. Nah dari situlah ya lumayan lah perputaran Ekonomi. uangnya ya, omsetnya gitu. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi. Mm-mm. Nah, dan juga usahanya udah dari 2015. Eh, eh. Nih penjualan jamurnya nih per bulannya gimana? Iya. Apakah stabil atau karena COVID ini agak Ya. menurun atau gimana? Kalau untuk penjualan ya semua sektor itu terdampak hari Iya. ini. Apapun Iya, sektor pasti terdampak sangat. hari ini. Terutama di sektor wisata yang namanya kunjungan itu pasti turun. Apalagi ada larangan untuk dari pemerintah ya untuk membatasi bahkan mungkin tutup sementara untuk tempat-tempat wisata. Lumayan. Ini berdampak ke kunjungan kita gitu. Kalau ditanya turun ya drastis turunnya ya. Bisa jadi hampir 8 kali lipat mungkin 8 turunnya. kali lipat. Ya mungkin sebulan itu mungkin bisa 1000-an orang rata-rata yang kunjungan. Ya mungkin kalau pas pandemi hanya di bawah itu kan 100 ataupun mungkin di bawah itu bisa dihitung jari. Jauh sekali. Nah, dan juga dari sisi penjualan yang lain produk olahan dan jamur segar itu ketika awal-awal pandemi COVID memang turun karena mengingat masyarakat kan ya daya beli juga turun, bahkan ada yang dari kita lihat ada yang PHK ya, ada yang segala macam ya, ini juga kita rasakan daya beli itu turun. Dan tapi setelah ini 2021 awal baru-baru mulai normal lagi sih, walaupun masih agak-agak belum stabil banget lah. Nah ini semua dirasakan oleh semua sektor kalau saya bilang ya, apalagi wisata gitu. Tapi yang namanya mental wirausahawan itu dia nggak pantang menyerah, nggak down. Kalau down itu pun sebentar, dan dia akan cari solusinya apa. Nah salah satunya di wisata kita punya solusi mungkin biasa, tapi ini udah jadi solusi yang cukup membantu. Kita membuka wisata virtual. Oh, virtual. Jadi kalau adik-adik mungkin ada kuliah online, kita juga ada wisata online. Jadi itu wisatanya gimana tuh? Nah, jadi misalnya gini, sekolah ada yang mau kunjungan, tapi kan sekolah nggak boleh tatap muka nih. Iya. Ya paling yang datang ke sini tuh cuma guru beserta tour guide kita, siswa dan orang tua tetap di rumah. Ya, mereka tetap bisa wisata, tapi fisiknya tidak ada di sini. Iya, Gitu. berarti virtual, tapi Ya orangnya. benar. Tapi sedikit banyak ini membantu. Nah, untuk pengelolaan jamurnya sendiri nih, kan tadi di sini ada mengelola makanan jamurnya. Ya. Apakah ada frozen foodnya atau ada nitip-nitip ke Ya. tempat-tempat besar gitu? Ya. Kalau untuk ini kita frozen food ada. Ada ya? Beku kita itu ada 3 macam. Ada jamur crispy frozen, ada bakso frozen, ada nugget jamur frozen. Nah, apakah ini dititip? Nah, dulu kita pernah kerja sama beberapa toko oleh-oleh, tapi karena melihat perputarannya kurang oke, saya menarik lagi. Sekarang saya lebih jual di lokasi langsung sama di online. Kalau ada adik punya aplikasi Grab, itu bisa dibuka di GrabMart. Atau dulu kita juga kerja sama warung segar ya, gitulah. Karena mengingat juga pandemi kan kadang orang malas keluar kan, dia maunya online doang. Ya udah, kita yang efisien yang kita pakai gitu. Maunya yang simple gitu ya. Nah, dari tadi udah wawancara nih, udah banyak banget ilmu yang udah kita dapatin dari Bang Bayu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen edukasi dan cari informasi tentang jamur lebih banyak, teman-teman bisa berkunjung di Taman Edukasi Nando ya, Bang? Wisata edukasi Rumah Jamur Nando. Ya, tepatnya di Jalan Singkong, Kecamatan Tenayan Raya. Pamit undur diri, saya Misa Dewinta Mama. Saya Selta Roneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.